Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Reza Kausar Akbar, NIM 14011645452. Di sini saya akan mempresentasikan tugas pengganti UAS untuk mata kuliah metodologi penelitian dengan judul pengaruh harga, promosi, dan kualitas pelayanan serta persepsi kemanfaatan terhadap keputusan pembelian Gojek di Bandung. Untuk saat ini saya akan menjelaskan 3 bab, yaitu bab pertama ada pendahuluan, bab kedua ada tinjauan pustaka, bab ketiga ada metode penelitian. Bab 1 pendahuluan ada 7 section. Yang pertama ada gambaran umum, kedua latar belakang, ketiga rumusan masalah, keempat tujuan penelitian, 5 batasan masalah, keenam manfaat penelitian, 7 sistematika penulisan tugas akhir. Profil perusahaan PT Gojek Indonesia merupakan karya anak bangsa yang berdiri pada tahun 2010 di Jakarta. Perusahaan ini kali pertama lahir dengan niat baik untuk memberikan solusi memudahkan kehidupan sehari-hari di tengah kemacetan perkotaan. Awal pendiriannya, Gojek melayani hanya 4 jenis layanan, antara lain layanan jasa kurir atau 90 menit delivery anywhere in the city, jasa transportasi, transparent pricing, free masker and shower cap, jasa antar makanan, delivering your favorite food under 60 minutes in Jabodetabek, dan jasa belanja dengan nominal di bawah 1 juta rupiah. Shop for food, ticket, medicine, anything under. We will pay for it first. Hingga Maret 2018, Gojek telah bermitra dengan lebih dari 250.000 driver ojek yang tersebar di 50 kota di seluruh Indonesia. Rumusan masalah, apakah harga berpengaruh terhadap keputusan pembelian Gojek di Bandung? 2. Apakah promosi berpengaruh terhadap keputusan pembelian Gojek di Bandung? 3. Apakah kualitas pelayanan berpengaruh terhadap keputusan pembelian Gojek di Bandung? 4. Apakah persepsi kemanfaatan berpengaruh terhadap keputusan pembelian Gojek di Bandung? 4. Tujuan penelitian. 1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh harga terhadap keputusan pembelian Gojek di Bandung. 2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh promosi terhadap keputusan pembelian Gojek di Bandung. 3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kualitas pelayanan terhadap keputusan pembelian Gojek di Bandung. 4. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh persepsi kemanfaatan terhadap keputusan pembelian Gojek di Bandung. 5. Batasan masalah, lokasi dan objek penelitian. Lokasi penelitian ada di Indonesia. Objek penelitian adalah pengguna aplikasi Gojek yang berdomisili di Bandung. Waktu penelitian ini dilakukan pada tahun 2021. Manfaat penelitian. Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat dalam pendidikan baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat penelitian ini dari sisi praktis adalah dapat sebagai bahan acuan untuk masyarakat dapat memilih layanan Gojek di Bandung berdasarkan hasil penelitian yang akan dilakukan. Selain itu, bagi pihak Gojek sendiri bisa menjadi bahan acuan untuk meningkatkan untuk kualitas pelayanan ke depannya. Sistematika penulisan tugas akhir. A. Ada bab 1 pendahuluan, B. Bab 2 tinjauan pustaka, C. Bab 3 metode penelitian, D. Bab 4 hasil penulisan pembahasan, E. Bab 5 kesimpulan dan saran. Bab 2 tinjauan pustaka ada 3 section. Yang pertama teori dan penelitian terdahulu, 2 kerangka pemikiran, 3 hipotesis penelitian. Teori dan penelitian terdahulu. Jasa merupakan suatu produk yang tidak berwujud. Membeli jasa sama dengan membeli sesuatu yang tidak berwujud. Bila melihat lebih jauh lagi antara produk fisik dan jasa, sebenarnya keduanya memang sulit untuk dibedakan, karena biasanya pembelian dari suatu produk akan turut disertai dengan pemberian fasilitas jasa dan sebaliknya. Juga sering pembelian jasa mengikut sertakan barang dalam prosesnya. Jika suatu barang dihasilkan dari sebuah proses produk misalnya, maka jasa akan dihasilkan melalui pemberian sarana dan prasarana yang mesti ditunjang dengan penyampaian suatu keterampilan tertentu dari pihak pemberi jasa. Pelanggan. Menurut Cambridge International Dictionary, pelanggan adalah a person who buy goods or a service
atau artinya pelanggan adalah seorang yang membeli suatu barang atau jasa. Sementara menurut Webster Dictionary, pelanggan adalah one who frequents any place or sell for the sake or purchasing good or wares. Atau pelanggan adalah seseorang yang beberapa kali datang ke tempat yang sama untuk membeli suatu barang atau peralatan. Dengan kata lain, pelanggan adalah seseorang secara kontinu atau berulang kali datang ke suatu tempat yang sama untuk memuaskan keinginannya dengan memiliki sesuatu atau mendapatkan suatu jasa dengan membayar produk atau jasa tersebut. Menurut Quates Davis, kualitas merupakan suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan. Pengertian yang dikemukakan oleh Quates Davis ini menegaskan bahwa kualitas bukan hanya menekankan pada aspek hasil akhir, yaitu produk atau jasa, tetapi juga menyangkut kualitas manusia, kualitas proses, dan kualitas lingkungan. Tingkat kualitas pelayanan tidak dapat dinilai berdasarkan sudut pandang perusahaan, tapi harus dipandang dari sudut pandang penilaian pelanggan. Dengan demikian, tidak benar jika perusahaan mengklaim diri telah memberikan kualitas terbaik lewat produk atau jasa pada pelanggan, sebab yang dapat mengambil kesimpulan baik atau tidaknya kinerja sebuah produk atau jasa yang dihasilkan oleh perusahaan hanyalah konsumen atau pelanggan. Karena itu, dalam merumuskan strategi dan program pelayanan, perusahaan harus berorientasi pada kepentingan pelanggan dengan mendapatkan komponen kualitas pelayanan. Coronavirus merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Pada manusia, biasanya menyebabkan penyakit infeksi saluran pernafasan, mulai flu biasa hingga penyakit serius yang seperti Middle East Respiratory Syndrome atau MERS dan sindrom pernafasan akut berat atau Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS). Coronavirus jenis baru yang ditemukan pada manusia sejak kejadian luar biasa muncul di Wuhan, China pada Desember 2019, kemudian diberi nama Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 SARS-CoV-2 dan menyebabkan penyakit coronavirus disease 2019 atau COVID-19. Coronavirus merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Pada manusia, biasanya menyebabkan penyakit infeksi saluran pernafasan, mulai flu biasa hingga penyakit serius yang seperti Middle East Respiratory Syndrome atau MERS dan sindrom pernafasan akut berat atau Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS). Coronavirus jenis baru yang ditemukan pada manusia sejak kejadian luar biasa muncul di Wuhan, China pada Desember 2019, kemudian diberi nama Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 SARS-CoV-2 dan menyebabkan penyakit coronavirus disease 2019 atau COVID-19. Penelitian terdahulu. 1. Carolina Winarto, mahasiswa Fakultas Ekonomi, Program Studi Manajemen, Universitas Widya Kartika Surabaya, dengan judul Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keputusan Konsumen dalam Menggunakan Jasa GrabFood di Surabaya. 2. Abdul Basit dan Farid Fadilah, Departemen Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor, Kampus Dramaga Bogor, dengan judul Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keputusan Pembelian Produk pada McDonald di Jati Asih, Bekasi. Karakteristik penelitian ada 5. 1. Berdasarkan analisis kuantitatif, berdasarkan tujuan deskriptif dan kausal. 3. Berdasarkan keterlibatan peneliti, tidak mengintervensi data. 4. Berdasarkan objek analisis individual. 5. Berdasarkan waktu pelaksanaan cross-seksional. Penelitian terdahulu. 1. Carolina Winarto, mahasiswa Fakultas Ekonomi, Program Studi Manajemen, Universitas Widya Kartika Surabaya, dengan judul Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keputusan Konsumen dalam Menggunakan Jasa GrabFood di Surabaya. 2. Abdul Basit dan Farid Fadilah, Departemen Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor, Kampus Dramaga Bogor, dengan judul
analisis faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian produk pada McDonald di Jati Asih, Bekasi. Variabel operasional. Ada dua, variabel bebas dan variabel terikat. Untuk variabel bebas ada harga, 1 harga, 2 promosi, 3 kualitas pelayanan, 4 kemanfaatan produk. B, ada variabel terikat, ada cuma satu, yaitu keputusan pembelian. Skala pengukuran. Skala yang digunakan dalam penelitian ini yaitu skala ordinal. Skala ini mengurutkan dari tingkat yang paling rendah ke tingkat yang paling tinggi atau sebaliknya dengan interval yang tidak harus sama. Tahapan penelitian. Pertama dimulai dengan identifikasi fenomena atau masalah, terus membuat rumusan masalah penelitian, membuat tinjauan pustaka, membuat metode penelitian, menentukan hipotesis penelitian, menentukan populasi dan sampel, menyebar kuesioner dan mencari data sekunder, dilanjut pengolahan data, dilanjut melakukan analisis dan hasil analisis, kemudian kesimpulan dan saran. Populasi dan sampel. Populasi masyarakat Bandung yang menggunakan layanan aplikasi Gojek. Sampel 400 masyarakat Bandung yang menggunakan layanan aplikasi Gojek. Teknik pengumpulan data. Ada 1, pengumpulan data. 2, sumber data. Pengumpulan data. Pengumpulan data penelitian kuantitatif adalah suatu upaya peneliti untuk mengumpulkan data yang bersifat angka maupun bukan angka, namun dapat dikuantifikasikan. Lalu data tersebut untuk selanjutnya diolah dengan menggunakan rumus kerja statistika. Sumber data primer, hasil penelitian kuesioner yang telah diisi oleh responden. Sekunder, penelitian terdahulu dan data online yang mendukung penelitian. Teknik analisis data. Statistika deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskriptifkan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Dalam statistik deskriptif juga dapat dilakukan mencari kuatnya hubungan antara variabel melalui analisis korelasi, melakukan prediksi dengan analisis regresi, dan membuat perbandingan dengan membandingkan rata-rata data sampel dan atau populasi. Dan terima kasih.